Sekarang perbincangan kita lebih menarik nih Kak ya. Ya. Secara personal kan Puji Hartini membentuk Puji Center COVID-19 dengan berbagai kegiatan sosial yang telah dilakukan seperti berbagi masker, bagi bantuan sosialisasi, bagi sembako dan lain sebagainya. Nah, ini kegiatan ini kakak lakukan atas nama kakak sebagai pimpinan DPRK atau atas nama diri kakak sendiri? Ya, kami membentuk Puji Center itu atas nama personal karena saya berpikir bahwa apa yang dapat saya lakukan untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini yang sudah menjadi pandemi ya, tidak hanya di Nagarraya, di Indonesia aja, bahkan di seluruh dunia. Itu sudah menjadi sebuah pandemik yang memang butuh perhatian khusus, sebenarnya butuh sesuatu tindakan yang cepat. Mengingat proses penyebaran dari COVID-19 ini begitu cepat dan membutuhkan waktu inkubasi sekitar 14 hari, di mana pencegahan-pencegahan itu harus kita lakukan untuk menghindari kita terjangkitnya COVID-19. Mulai dari sosialisasi itu sendiri, kemudian kita punya pemikiran bahwa apa sih yang bisa saya berikan atau saya bantu masyarakat yang khususnya untuk penanganan COVID-19 ini supaya COVID ini tidak sampai menjangkiti warga kita di Nagarraya. Nah, akhirnya kita bentuklah itu Puji Center sebagai relawan Corona. Dan itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk pertama kali saya pribadi dan bersama tim relawan dari Corona memberikan sejumlah bantuan APD untuk berupa baju asmat dan masker untuk ke rumah sakit, karena pertama yang kita ingin perhatikan adalah tenaga medis, karena tenaga medis itu adalah sebagai garda terdepan dan memang tenaga medis itu adalah pejuang kemanusiaan yang perlu kita perhatikan karena mereka langsung berhubungan langsung dengan pasien ya jika ada yang terjangkit COVID-19. Nah, disitulah saya bergerak cepat, saya mencari barang, bagaimana caranya saya harus dapat itu barang. Pada saat itu memang lagi boomingnya dan permintaan APD sendiri itu luar biasa. Kita mencari peralatan juga susah ya. Dari beberapa teman saya di Jakarta membantu untuk mencarikan itu, dan akhirnya alhamdulillah bisa sedikit banyak membantu untuk tim medis kita yang ada di Nagarraya. Kemudian kita melakukan sosialisasi untuk pembagian masker ke masyarakat, karena masker yang kita bagikan kan standar yang anjuran sebagai pemerintah itu masker kain. Kalau untuk yang medis khusus untuk medis ya, karena memang harganya pun melambung ketika pandemi COVID-19 ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Itu sudah mulai susah mencari barangnya ya, dan akhirnya pemerintah membuat kebijakan untuk masyarakat memakai masker kain. Dan kita alhamdulillah juga saya berusaha bagaimana saya bisa mendapatkan masker itu dalam waktu cepat, dan alhamdulillah semuanya tercover dan kita membagikan hampir 5.000 lebih, 6.000 untuk masker kain. Kemudian saya pesankan juga dari sana, dibantu dengan teman saya di sana untuk mencarikan barang, hand sanitizer juga. Kemudian program terakhir setelah antisipasi untuk sosialisasi ke masyarakat tentang adanya beberapa langkah untuk pencegahan COVID sendiri, mulai dari mencuci tangan, social distancing, physical distancing, pakai masker, itu juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan pencegahan COVID-19 ini. Kemudian di Puji Center sendiri
dengan beberapa relawan, berbagai relawan itu juga mereka yang memang benar-benar mau membantu untuk ikut andil, ikut serta dalam mengatasi atau pencegahan COVID-19 ini, dan mereka bekerja sama dengan baik dan juga sebuah tim kreativitas dari kita rekrut anak-anak muda semua ya. Di situ juga biar mereka juga bisa belajar bagaimana menjadi relawan itu seperti apa, dan memang harus betul-betul siap untuk bergerak di bidang sosial. Itu butuh namanya suatu semangat dan rasa rela berkorban yang tinggi untuk memperjuangkan atau untuk menolong orang lain. Nah, disitulah jiwa yang pengen saya tanamkan untuk anak-anak muda yang tergabung dalam Puji Center ini. Nah, jadi berarti kegiatan Puji Center ini memang inisiatif kakak sendiri gitu untuk mendirikan Puji Center ya. Nah, dengan berbagai kegiatan yang kakak lakukan saat ini, itu berbagi masker dan kita lihat juga sering membagikan sembako kepada masyarakat tiap harinya ya. Nah, itu sumber dananya dari mana kak? Kan itu banyak ya kegiatan yang kakak lakukan tiap harinya. Sumber dananya dari mana? Betul. Untuk sumber dana itu murni dari dana pribadi saya. Karena sebenarnya hal-hal seperti ini juga sudah sering saya lakukan. Ketika saya walaupun belum di Nagan, ketika ada bencana misalkan seperti di Palu tsunami ya, di PJ juga pernah gempa itu di Jogja, seperti di Anyar kemarin di Banten, Jakarta sendiri juga yang banjir itu ya, alhamdulillah sedikit banyak kita selalu bisa membantu dan berbagi untuk meringankan beban para korban. Nah, ini satu hal saya rasa COVID ini sama halnya, walaupun kita sama-sama merasakan susahnya gitu kan, tapi bagaimana dalam keadaan susah pun kita harus bisa berbuat untuk orang lain. Nah, kan tadi kakak mengatakan bahwa yang bencana ya, yang kakak sering juga menyalurkan dana untuk yang terkena bencana, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, untuk fakir miskin gini kak, apa kakak sudah pernah memberikan bantuan gitu kepada fakir miskin? Yang saat ini kita lihat ya banyak masyarakat kita itu yang masih ekonominya tuh di bawah rata-rata gitu kak. Iya, untuk fakir miskin kita juga sebenarnya sudah lama kita lakukan, cuman kan karena posisi kita bukan di sini ya waktu itu ya, jadi banyak yang sudah saya lakukan sebenarnya. Untuk fakir miskin sendiri juga jadi satu perhatian khusus bagi saya. Kenapa saya sampai punya kita bagi sembako? Kenapa? Karena dalam posisi seperti ini sekarang, seperti saat ini ya, COVID-19 ini, saya yakin bahwa perekonomian semuanya mengalami penurunan, dan kebutuhan pokok saat ini adalah sembako. Sembako. Ketika kita sudah harus menjaga jarak, kita mengurangi kegiatan untuk perekonomian di luar juga, itu kan juga jadi satu pertimbangan tersendiri bagi saya kenapa saya harus ini loh yang pertama harus kita perhatikan setelah kita sosialisasi tentang COVID-19, pencegahan seperti apa. Yang kedua adalah kita urusan perut ya. Urusan perut ini ketika ekonomi menengah ke bawah juga sulit untuk mengatasi perekonomian. Di saat inilah kita dibutuhkan rasa kepedulian kita, bagaimana kita bisa membantu meringankan beban mereka gitu. Nah, apa kakak nggak takut miskin ya dengan menghambur-hamburkan uang seperti itu kepada masyarakat maksudnya? Saya sih nggak pernah punya pikiran saya akan miskin ketika saya melakukan berbagi ya, berbagi untuk sesama. Itu justru saya merasa sedih ketika saya tidak bisa berbagi. Di saat apalagi ini di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ini juga sesuatu yang dan Allah sudah menjanjikan ketika kita berbanyak sedekah,
awas juga akan mengganti berkali lipat, dan itu sudah pasti. Ya. Nah, selama pandemi COVID-19 ini kan Puji Hartini banyak melakukan kegiatan sosial ya, seperti berbagi masker dan lainnya. Nah, ini merupakan suatu sikap Puji Hartini saat atau ini kan apa ini suatu sikap Puji Hartini mengambil alih tugas pemerintah gitu, yang seharusnya yang melakukan kegiatan ini kan pemerintah, Kak. Ini bagaimana tanggapan Kakak? Kalau bicara tentang pengambil alih tugas pemerintah itu tidak, karena pribadi, ketika saya seorang pribadi sendiri untuk berjalan melakukan itu, maka saya tidak akan mampu mengcover semuanya. Dan memang itu tugas dari pemerintah sendiri ya untuk mengatasi wabah seperti ini. Sama-sama lah, tugas bersama. Makanya ini dibutuhkan kesadaran dari kita sendiri untuk sebenarnya COVID-19 ini banyak memberikan pelajaran untuk kita, di mana rasa empati kita terhadap sesama ketika kita sama-sama mengalami hal yang sama gitu ya, karena sama-sama mengalami COVID-19 ini kan semuanya berimbas, karena tidak hanya di Indonesia, bahkan ini sampai seluruh dunia, otomatis perekonomian juga kan pasti terganggu, sangat terganggu. Untuk itu, untuk menghadapi itu, disinilah dibutuhkan rasa empati kita sebagai manusia. Bagaimana kita bisa, jangan kita melihat dong, misalkan ada orang yang memang betul-betul kurang mampu, sampai kita ngelihat mungkin jangan sampai tadi kayak kelaparan gitu, sedangkan kita, bagi kita yang mampu ini tidak ada sedikit melirik ke sana gitu. Bagaimana kita rasa peduli kita terhadap sesama gitu. Jadi intinya itu. Nah, kemudian sudah berapa banyak bantuan yang Kakak salurkan gitu kepada masyarakat? Terus sampai kapan kegiatan ini, Kak? Terus apa target Kakak dari kegiatan Puji Center ini? Kegiatan ini akan kami lakukan sampai nanti COVID-19 ini dapat betul-betul dinyatakan negatif dari khususnya di Nagan, bahkan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan segera hilang lah itu wabah pandemik COVID-19 ini, karena ini betul-betul merupakan suatu teguran juga buat kita sebagai manusia di dunia. Mungkin selama ini kita sudah banyak lalai, ya kan, banyak lalai, sehingga Allah memberikan satu teguran keras untuk kita untuk lebih mendekatkan diri, dan di saat inilah Allah menguji kita, sejauh mana kesabaran serta rasa peduli kita tadi untuk meningkatkan sedekah dan berbagi itu sendiri. Sebenarnya itu adalah satu bentuk yang memang Tuhan sudah lihatkan ke kita. Nah, targetnya Kak dari kegiatan ini itu apa, Kak? Target sendiri kita sebenarnya untuk hal sosial itu nggak punya target yang spesifik ya, karena memang ini murni untuk kegiatan sosial. Jadi targetnya supaya masyarakat ini yang betul-betul berada masyarakat yang kurang mampu itu mereka bisa menjalankan hidupnya dengan baik, tidak mengalami kekurangan, dan kita targetnya itu bahagia ketika kita bisa membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Nah, sampai sekarang kira-kira berapa bantuan yang sudah Kakak salurkan untuk masyarakat gitu? Kalau untuk kemarin kebetulan kita bekerja sama dengan pihak Polres melalui Kapolsek ya, untuk di 5 kecamatan itu kita menyalurkan paket langsung yang kita serahkan ke Kapolsek Senagan melalui Pak Kapolsek Nyak Bantah itu 250 paket, dan itu tersebar mulai dari Kecamatan Sukamakmur, Senagan Timur, Petung. Nah itu sejumlah 250 paket yang untuk sembako ya. Di luar itu masih ada lagi yang untuk
sekitar kita di sini, kemudian ada yang datang langsung, itu sekitar 100 paketan yang kita siapkan. Nah, menurut kakak ya, apakah pemerintah Naganraya ini sudah melakukan tugasnya dan kewajiban dalam mengatasi pandemi corona ini, Kak? Kalau penilaian saya sih sejauh ini ada dua hal. Satu, menyiapkan tentang kesiapan pemerintah dalam penanganan COVID sendiri dari segi kesehatan. Itu sudah melakukan pembentukan seperti gugus COVID-19. Kemudian ada satu sisi dampak sosial yang memang masyarakat rasakan itu. Yang pertama, mereka dari pemerintah sudah menyiapkan gugus itu dan menyiapkan fasilitas kesehatan untuk perawatan pasien COVID-19 sudah ada, dan untuk bantuan sosial juga sudah dilaksanakan ya beberapa waktu yang lalu, cuman memang masih belum maksimal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena berdasarkan data yang ada dari Dinsos sendiri, ada yang beberapa belum masuk dan beberapa kakak yang lapor yang belum dapat gitu ya. Tapi sebenarnya ini dibutuhkan ketegasan dari pemerintah sendiri. Ketika warga itu tidak termasuk dalam penerima PKH maupun kartu sembako, nah itu juga itulah yang kita berikan bantuan sembako. Nah itu juga seharusnya jika itu yang di luar itu pun masih banyak yang belum dapat gitu kan. Jadi ini menjadi polemik untuk kepala desa sendiri ya, kecil ya sebenarnya. Nah ini dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah sebenarnya, mengcover untuk warga yang betul-betul membutuhkan dan belum dapat. Itu perlu pengawasan, kontrol betul-betul ini udah dapat atau belum, bisa dipastikan lah itu. Tapi kenyataannya di lingkungan itu masih banyak masyarakat kita itu yang tidak mendapatkan kartu PKH tadi, namun dia memang tidak mampu itu, Kak. Itu bagaimana? Ya, itulah yang diberikan bantuan sembako kemarin, bantuan dari Pemprov juga. Nah itu yang diberikan sembako. Kalau yang untuk PLT sendiri kan yang di luar itu juga sesuai data yang dari Dinsos ya. Sebenarnya kalau untuk sembako itu kan memang sudah kewajiban kita sebenarnya. Sedangkan yang dari pusat itu kan berupa BLT langsung yang 600.000 per KK itu, yang di luar penerima PKH dan KKS, kartu sembako itu. Jadi menurut kakak ya, sikap pemerintah Naganraya dalam menyikapi COVID-19 ini apakah sudah maksimal atau belum, Kak? Belum. Belum maksimal. Kalau saya masih belum maksimal. Alasannya, Kak? Ya karena masih ada beberapa yang belum merasakan langsung ya, belum maksimal. Kenapa? Karena untungnya kita di Nagan ini belum ada pasien positif. Itu masih satu plusnya, kita masih di zona hijau, jadi tidak terlalu dari segi medisnya juga pengontrolan juga langsung ke beberapa, sepertilah contohlah kita beberapa warga yang mudik baru kembali dari Jakarta misalkan, atau dari Medan atau dari Malaysia, luar negeri lah ya, itu juga diperlukan sebenarnya pengontrolan yang betul-betul itu. Nah itu sebenarnya di kecil-kecil sendiri juga sudah diberikan sosialisasi, mulai untuk pendataan warga pendatang, kemudian untuk ke laporan puskesmas segala macam. Cuman di sini yang dibutuhkan itu adalah pengawasan yang betul-betul rutin saat itu ya. Tapi ya masih beruntungnya itu belum ada yang terjangkit positif, itu aja. Itu berarti kalau menurut Kak Puji belum maksimal ya usaha pemerintah dalam menyikapi COVID-19 ini. Ya, belum maksimal. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang. Nah, semoga jawaban dari Kak Puji ini bisa menjawab seluruh pertanyaan dari masyarakat di luar sana. Dan
bisa menjawab bagaimana sosok Puji Hartini yang saat ini berada di samping saya. Nah, bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, share, and comment supaya kami bisa terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat di luar sana, khususnya masyarakat Nagaraya. Saya Aja Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.